Perkenalkan, nama saya Malia Putri, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya De Kristina Putri, nomor absen 8. Halo, perkenalkan nama saya Madi Hediawan, absen 14. Perkenalkan, nama saya Selvia Setiani, absen 24. Perkenalkan, nama saya adalah Teguh Prasetyo, absen 28. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari alkohol. Alkohol adalah senyawa yang dapat dianggap berasal dari alkana dengan satu atom H telah diganti oleh gugus hidroksil atau min OH. Alkohol yang hanya mempunyai satu gugus hidroksil disebut dengan monoalkohol atau alkanol. Gugus fungsional min OH dalam alkohol disebut gugus hidroksil atau fungsi hidroksi. Gugus min OH adalah bukan ion hidroksida karena oksigen terikat secara kovalen dengan karbon. Di sini saya akan menjelaskan tata nama gugus fungsional alkohol. Ada dua macam cara penamaan senyawa monoalkohol, yaitu yang A yaitu IUPAC. Beberapa aturan yang harus diikuti dalam cara penamaan IUPAC adalah sebagai berikut. Pertama yaitu nama alkohol diambil dari nama alkana dengan akhiran A, diganti dengan akhiran ol. Alkohol dengan 2, 3, dan 4 gugus OH di antara alkana dan ol diberi sisipan di tri tetra sehingga namanya menjadi diol, triol, dan tetrol. Contohnya seperti di slide. CH3 ketemu CH3 disebut dengan etana. Kemudian CH3 ketemu CH2OH disebut etanol. Yang kedua yaitu penomoran pada alkohol alifatik dimulai dari ujung rantai pokok yang paling dekat dengan gugus fungsi. Contohnya seperti di slide. CH3, CH2, CH, CH3, CH ketemu OH disebut 2 butanol. Jika rantai pokok mengikat gugus alkil, penamaan dimulai dari ujung rantai yang mengandung gugus fungsi OH atau alkohol yang paling dekat dengan gugus substitusinya. Contohnya itu H2C, CH, CH2, CHOH, CH2, dan CH3. Untuk yang terpanjangnya yaitu ada 5 penyamping ya, dari H2C, CH, CH, CH2, dan CH3. Untuk metilnya ada di nomor 2 yaitu CH2 di nomor 2 dan ditulis 2 metil, dan untuk alkohol ada di angka 3 dan ditulis juga yaitu 3 pentanol karena jumlah terpanjangnya 5 yaitu penta, lalu ditambahkan akhiran dengan 0 yaitu jadinya 2 metil 3 pentanol. Penamaan senyawa alkohol secara keseluruhan adalah dengan mengurutkan nomor cabang, nomor gugus fungsi, dan nama rantai pokok. Apabila ada beberapa cabang, maka diurutkan sesuai abjad, dan bila ada beberapa cabang yang sama, maka untuk cabang tersebut diberi awalan di atau 2, tri atau 3, tetra atau 4, dan penta atau 5, lalu seterusnya. Contohnya yaitu ada H2C, CH, CH2, CH, C2H3, CH2C, CH3, dan OH, lalu ada CH2 dan CH3. Untuk rantai terpanjangnya yaitu ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan etilnya terdapat di angka 5 yaitu C2H3. Lalu untuk metilnya ada 2 sesuai yang dijelaskan tadi. Kalau 2 itu diberi awalan di, yaitu di angka 3 dan 6 di metil. Lalu untuk oksigennya ada untuk alkoholnya ada di angka 3 yaitu OH nya, dan diberi nama 3 heptanol karena jumlah keseluruhan yang paling panjang itu ada 7, jadi dibaca 5 etil, 3, 6 dimetil, 3 heptanol. Ada trivial atau umum. Pada cara ini alkohol disebut alkil alkohol sehingga dalam pemberian namanya selalu diawali dengan nama alkil diikuti dengan kata alkohol. Contohnya itu H2C OH metil alkohol, H2C CH2OH etil alkohol. Senyawa dengan lebih dari satu gugus OH disebut glikol. Contohnya itu H2C CH2 lalu OH dan OH. Dalam tata nama IUPAC yaitu 12 etandiol. Nama trivalnya yaitu etilena glikol.
Lalu ada H2C, CH, CH2, OH, OH, dan OH, yaitu dalam IUPAC 123 propantriol dan nama trivalnya yaitu gliserol. Sifat-sifat alkohol. Alkohol memiliki gugus fungsional hidroksil atau OH dan alkil atau R yang ditulis secara umum sebagai ROH. Adanya gugus OH dan R akan mengakibatkan sifat kimia dan sifat fisika alkohol yang khas. Sifat kimia dan fisika alkohol antara lain, yang pertama, sifat kimia. Bereaksi dengan logam. Jika alkohol direaksikan dengan Na, maka akan dihasilkan senyawa etoksida dan gas H2. 2C2H5OH plus 2Na akan bereaksi menjadi 2C2H5O plus 2Na plus H2. Reaksi halogenasi dengan HX, PX, dan PX3 akan menghasilkan alkil halida, yaitu X sama dengan F, Cl, dan Br. Reaksi oksidasi dengan KMnO4 atau K2Cr2O7. Baik, selanjutnya, oksidasi terhadap alkohol primer akan menghasilkan aldehida. Oksidasi lebih lanjut akan menghasilkan asam karbosilat. Reaksi oksidasi alkohol sekunder akan menghasilkan keton. Alkohol tersier tidak dapat dioksidasi oleh KMnO4 atau K2Cr2O7. Baik, selanjutnya yaitu reaksi esterifikasi atau pengesteran. Esterifikasi adalah reaksi pembentukan ester. Jika alkohol direaksikan dengan asam karboksilat, maka akan terbentuk ester dan air. C2H2OH plus CH2COOH direaksikan menjadi CH2COOH, C2H2 plus H2OB. Kemudian yang B yaitu sifat fisika. Yang pertama bersifat polar pada alkohol suhu rendah. Yang kedua, wujud alkohol dipengaruhi oleh jumlah atom C dan gugus R. Yang ketiga, jumlah atom C antara 1 sampai 4 berupa zat cairan encer. Yang keempat yaitu jumlah atom C antara 5 sampai 9 berupa zat cairan kental. Dan yang kelima yaitu jumlah atom C lebih dari 10 berupa zat cair padat. Salah satu contoh alkohol adalah etanol yang dapat dibuat melalui fermentasi karbohidrat. Dalam pembuatan tape, kita memerlukan ragi. Pada fermentasi ini, gula diubah menjadi etanol dengan bantuan enzim gimase yang ada di dalam ragi dalam suasana anaerob. Contohnya seperti di slide. C2H12O6 direaksikan 2C2H5OH plus 2CO2. C2H12O6 adalah gula, 2C2H5OH plus 2CO2 adalah etanol. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembuatan alkohol. Pembuatan alkohol primer terdapat beberapa cara. Yang pertama yaitu reaksi halide dengan basa. Cara ini digunakan dengan mereaksikan alkilhida dengan basa. Alkil iodida lebih cepat memberikan hasil daripada alkil bromida atau alkil klorida. Alkil halida primer menghasilkan alkohol yang lebih banyak jika dibandingkan dengan alkil halida sekunder atau alkil halida tersier. Pada kloropentana direaksikan dengan KOH, dia menghasilkan pentanol dan KCl. Kemudian cara yang kedua yaitu mereduksi aldehida reduksi. Suatu aldehida akan menghasilkan alkohol primer. Jadi etanol mereduksi dengan hidrogen dan kemudian menghasilkan etanol. Baik, selanjutnya yaitu cara pembuatan alkohol primer yang ketiga, yaitu ada hidrolisis alkil hidrogen sulfat. Hidrolisis hidrogen sulfat dapat menghasilkan alkohol primer. Etil hidrogen sulfat yang diperoleh dari reaksi adisi pada etena. Penjelasan pada gambar, yaitu adisi pada etena akan menghasilkan etil hidrogen sulfat terlebih dahulu, lalu kemudian dihidrolisis dan akan menghasilkan etanol dan melepas H2SO4. Yang keempat, hidrolisis ester. Apabila ester dihidrolisis, maka akan menghasilkan alkohol. Cara hidrolisis ester ini dikhususkan untuk membuat alkohol. Penjelasan pada gambar yaitu metil etanoat yang berupa ester
akan dihidrolisis dan menghasilkan etanol dan CH3OH. Untuk CH3OH2C akan membentuk etanol dan CH3 akan membentuk metanol dan akan menghasilkan dua senyawa yang sama, yaitu alkohol. Yang kelima, menggunakan reagen Grignard. Alkohol primer, sekunder, tersier dapat dibuat dari bereaksi Grignard, senyawa organometalik dengan rumus RMGX. Aldehida dan keton apabila direaksikan dengan bereaksi Grignard, kemudian hasil reaksi dihidrolisis, maka akan menghasilkan alkohol. Pada formaldehida menghasilkan alkohol primer. Penjelasan gambar. Yang digunakan dalam pembuatan alkohol primer adalah formaldehida. Lain halnya dengan sekunder dan tersier yang menggunakan aldehida lalu formaldehida direaksikan dengan Grignard akan menghasilkan suatu struktur yang telah dihasilkan, yaitu dihidrolisis dengan H2O dan kemudian akan menghasilkan struktur senyawa alkohol primer. Yang keenam, pembuatan metanol di industri. Ada beberapa cara yang digunakan, yaitu destilasi destruktif kayu yang akan menghasilkan campuran yang mengandung ester, asam asetat, aseton, dan metanol. Selanjutnya yaitu mereaksikan karbon monoksida dan hidrogen. Dalam reaksi ini, campuran gas CO dan H dipanaskan dengan suhu 450 derajat Celcius dengan tekanan 200 atm. Katalis yang digunakan yaitu ZNO plus Cu dengan variasi suhu, tekanan, dan katalis yang diperoleh dengan hasil yang berbeda-beda. Yang ketujuh yaitu pembuatan etanol di industri. Etanol dibuat dengan peragian atau fermentasi terhadap bahan-bahan yang mengandung pati atau gula jagung, ubi, kayu, kentang. Pati tersebut mengalami penguraian yang dapat menjadi glukosa. Glukosa dengan enzim zimase dalam ragi diubah menjadi etanol dan karbon dioksida. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan alkohol di bagian sekunder dan tersier. Baik, kita mulai di sini dari pembuatan sekunder. Yang pertama ada reaksi akil halida dengan basa. Alkohol sekunder dapat direaksikan dengan mereaksikan akil halida sekunder dengan basa. Ini adalah akil halida sekunder yang ada di sekunder, kemudian direaksikan dengan basa, menghasilkan isopropil alkohol dan melepas Ki. Yang kedua, ada reaksi keton dengan hidrogen. Di bagian primer untuk menghasilkan keton kita harus mereduksi alkohol terlebih dahulu. Tapi sekarang dibalik, yang pertama keton akan direduksi dengan hidrogen dan menghasilkan isopropil alkohol. Aseton atau keton akan direduksikan dengan H2 hidrogen akan menghasilkan isopropil alkohol. Yang ketiga ada reaksi alken dan H2SO4 dan hasilnya dihidrolisis. Di sini ada propena akan direaksikan dengan H2SO4 kemudian menghasilkan isopropil hidrogen sulfat. Isopropil hidrogen sulfat ini akan dihidrolisis H2O kan menghasilkan isopropil alkohol ini. Akan menghasilkan ini dan melepas H2SO4. Yang ketiga kita lanjut ke reaksi Grignard. Reaksi Grignard. Apabila alhida dan keton direaksikan dengan reaksi Grignard, lalu hasil reaksi hidrolisis menghasilkan alkohol. Pada alhida menghasilkan alkohol sekunder. Ini yang hasilnya nanti akan dihidrolisis, dia bisa menghasilkan alkohol. Yang digunakan di sini adalah aldehyda ini. Kemudian akan direaksikan dengan reaksi Grignard, itu akan menghasilkan alkohol sekunder. Hasil dari aldehyda atau alhid, kemudian hasilnya dihidrolisis menghasilkan suatu alkohol sekunder. Ini dihidrolisis. Setelah mendapatkan ini,
ini dihidrolisis ke sini akan mendapatkan alkohol sekunder. Baik, selanjutnya mari kita lanjut ke pembuatan tersier. Sekarang yang pertama, reaksi Grignard. Reaksi Grignard, aldehyda dan keton bila direaksikan dengan reaksi Grignard, hasil reaksi hidrolisis menghasilkan alkohol. Formaldehid menghasilkan alkohol primer, untuk aldehid menghasilkan alkohol sekunder. Pada kasus ini, keton akan menghasilkan alkohol tersier. Inilah keton. Diberikan rumus Grignard, kemudian menghasilkan ini OMGH-nya akan dihidrolisis kemudian disubstitusi menjadi OH dan menghasilkan alkohol tersier. Yang kedua ada hidrolisis senyawa alkil hidrogen sulfat. Senyawa alkil hidrogen sulfat dihidrolisis dengan gugus OSO 3H berada pada atom C tersier. Ini adalah tersier butil hidrogen sulfat. Ini ada OSO 3H-nya, kemudian dihidrolisis dengan HOH dapat menghasilkan tersier butil alkohol dan melepas H2SO4. Baik, selanjutnya yaitu kegunaan alkohol. Etanol atau etil alkohol digunakan secara luas sebagai pelarut resin, sabun, vernis, parfum, pewarna, dan obat-obatan di industri. Etil alkohol juga digunakan dalam pembuatan senyawa organik lain, khususnya asetaldehid, etil alkanoat, dan halida, dietil, eter, dan kloroform. Oleh karena titik bekunya yang rendah, etanol digunakan sebagai anti beku dan pengisi termometer. Selain itu, etanol banyak terdapat pada minuman seperti bir, anggur, dan minuman keras. Yang kedua, etanol juga dapat digunakan sebagai bahan bakar, yaitu spiritus. Spiritus adalah etanol yang diberi sedikit metanol yang beracun dan diberi warna biru agar tidak diminum. Metanol dalam jumlah besar dapat diubah menjadi formaldehid menggunakan katalis. Di beberapa negara, metanol digunakan sebagai anti beku. Juga digunakan untuk pembuatan senyawa metil seperti metakirat. Untuk contoh struktur dan tata nama alkohol, yang pertama yaitu H2C, CH, CH2, CHOH, CH2, dan CH3. Untuk terpanjangnya yaitu dari H2C, CH, CH, CH2, dan CH3. Diberi nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk metilnya ada di angka 2 yaitu CH2 dan tulis 2 metil. Dan untuk alkanol atau alkoholnya ada di angka 3 yaitu OH, ditulis 3. Dan untuk namanya 5 yaitu yang artinya penta dan diberi akhiral 0 dan ditulis 2 metil 3 pentanol. Lalu yang kedua ada H2C, CH, CH2, CH, C2H3, CH2, C, CH3, OH, CH2, dan CH4. Untuk etilnya yaitu ada di angka 5 yaitu C2H3, dan untuk metilnya karena ada 2 diberi awalan di, jadi di metil yaitu ada di angka 3 dan 6. Dan untuk alkanolnya ada di angka 3 yaitu OH, dan untuk jumlah keseluruhan yang paling panjangnya itu 7 yang artinya diberi awalan hepta dan dibaca jadinya 5 etil, 3 6 dimetil, dan 3 heptanol. Untuk yang terakhir yaitu CH3, CH, OH, dan CH3. Untuk terpanjangnya yaitu angka 3 yaitu 1, 2, 3. Dan untuk alkanol atau alkohol di angka 2 yaitu ditulis 2 propanol. Sekian dari saya, terima kasih.